Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala hadzal nabiyil karim, nabiyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina lana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah wal inayah yang senantiasa Allah iringi langkah dan hidup kita. Nikmat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan tidak lepas dari pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mohon kepada Allah Jalla Sya'nuhu amaliyah, ibadah, kebaikan yang kita lakukan dimanapun, kapanpun amaliyah tersebut kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan terima sebagai amal yang Allah ridai. Allah catat pada lembaran-lembaran kebaikan kita, sehingga nanti di akhirat kita membaca amalan-amalan kebaikan itu pada lembaran-lembaran atau safahat kita yang mengantarkan kita
mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam, salam cinta, salam rindu, salam selawat yang kita ucapkan dengan semangat membangun komitmen mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petuah-petuah beliau dalam sunnah-sunnahnya. Salawat salam yang kita sampaikan kepada beliau semoga menjadi saksi di akhirat kelak. Sekecil apapun itu saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah umat beliau yang selalu berharap untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah redha kita menerima syafaat Nabi, dan Allah izinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensyafaat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya doakan untuk semua para jamaah yang hadir pada majlis kajian subuh kali ini, Allah mudahkan kembali, Allah mudahkan datang untuk membaca salawat di hadapan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat bersimpuh rukuk sujud di raudhahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa hadis dalam Kitabul Adhkar, babu fadli dzikri wal hadzi alaihi, keutamaan senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir dan bagaimana kita dimotivasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak zikir kepada Allah dan mengajak serta mengingatkan orang lain untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita akan kaji pagi hari ini lanjutan hadis-hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hadis berikutnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tashahhada ahadukum," apabila kalian, salah satu di antara kalian sedang bertasyahud dalam salat, tasyahud dalam salat, falyasta'iz billahi min arba', maka jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqulu, hendaknya kalian berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini dengan ucapan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
memerintahkan kita perintah bermakna laisa lil wujub, bukan perintah wajib, tapi bersifat mandub, sunnah, dan sangat dianjurkan membaca doa ini ketika tasyahud. Dan tasyahud di sini dijelaskan oleh para ulama adalah ketika tasyahud akhir. Ya, jemaah. Jadi ketika tasyahud akhir dalam salat, sebelum kita salam. Jadi ketika tasyahud sebelum salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum salam, maka anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah. Dan doa langsung diajarkan oleh Nabi. Bukan hanya Nabi beritakan doa, tapi juga doa itu diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang beliau ajarkan adalah, di dalam doa ini ada 4 perkara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita semua. Allah jaga dari 4 perkara ini. Jadi makna hadis ini, pertama pentingnya kemudian kita membaca doa ini ketika tasyahud. Satu. Kedua, berarti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di luar salat pun fahami, begitu penting untuk kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini. Yang pertama adalah minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Sehingga nanti dihafalkan bagi yang belum hafal teks doa ini. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Itu yang pertama. Ya. Min azabi jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Yang kedua, azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Yang keempat, dari keburukan Dajjal. Hafalkan teksnya. Ini wasiat Nabi, pesan Nabi. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaknya ini kita hafalkan. Dibandingkan kita hafalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat dalam hidup, baik dunia akhirat. Banyak yang kita hafalkan, tapi hafalan itu enggak ada sama sekali manfaat, baik untuk menyelamatkan kehidupan dunia kita, terlebih urusan-urusan akhirat kita. Bisa nanti dicatat, dicari doanya, bagaimana caranya agar kemudian kita hafal. Catatan itu bisa kita bawa, jamaah, catat, bawa. Ya, kita lagi di mana baca, hafalin. Ustaz, kalau umur kita sudah begini kayaknya berat banget menghafal itu. Ya.
mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah bagi yang memiliki azam, kemauan. Tadi saya sebutkan, sekecil apapun kebaikan, kalau Allah yang inginkan, Allah yang bantu, Allah yang mudahkan, akan menjadi mudah. Hafalkan, catat doanya. Ini doa yang harus dibaca. Ya, saya katakan harus karena penting. Dibaca ketika tasyahud akhir, sebelum salam. Apakah boleh dibaca ketika tasyahud salat sunnah? Boleh. Bukan hanya salat wajib, salat sunnah juga boleh. Ya, karena Nabi idza tasyahhada, apabila ketika tasyahud, bisa dalam salat sunnah, terlebih dalam salat wajib. Ya. Hanya kemudian kalau imamnya tasyahud agak lama, mungkin banyak doa yang dibaca. Ya. Sebelum salam itu imam agak lama, mungkin banyak doa yang dibaca. Karena banyak doa-doa yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca. Di antaranya nih, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, hindarkan kami dari pedihnya azab neraka. Nah, ketika Al-Quran menyebut kata jahannam, jim, ha, nun, mim, jahannam. Ketika Al-Quran menyebut kata jahannam, hadis menyebut kata jahannam, itu maknanya adalah an-nar, neraka. Ya. Di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi itu disebutkan secara khusus, ya, di neraka itu ada pintu neraka yang namanya pintu jahannam. Ya, tertulis gede. Allah alam gedenya kayak gimana? Tertulis jahannam. Nah, ini disebut secara khusus bahwa di dalam neraka ada namanya pintu jahannam. Nah, buat siapa itu neraka yang tertulis di pintunya itu bertuliskan jahannam? Bagi orang-orang yang ahlu tauhid. Kita ini ahlu tauhid namanya. Bukan untuk orang kafir tuh, yang khusus bertuliskan jahannam. Kalau ini ketika Nabi menyebut jahannam, Al-Quran menyebut jahannam, itu maknanya an-nar, neraka. Nah, jahannam yang tertulis di pintu, salah satu pintu neraka namanya jahannam, itu dalam kitab At-Tadhkirah disebutkan untuk ahli tauhid. Bagi mereka yang mentauhidkan Allah tapi melakukan dosa-dosa besar. Karena yang masuk ke neraka bertuliskan jahannam itu semuanya akan keluar dari neraka itu. Karena mereka adalah ahli tauhid. Bila mana dosa-dosanya sudah diberikan balasan, tebusan sesuai dengan dosanya, sudah selesai, maka dia akan masuk surga. Karena seluruh ahli tauhid akan masuk surga. Mampir ke neraka dulu sesuai dengan kadar dosa dan maksiatnya. Nah, adapun an-nar yang dimaksud oleh jahannam yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lafaz doa ini, pertama maknanya adalah an-nar bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah dijelaskan jahannam ini yang dimaksud adalah tadi jahannam yang orang masuk ke dalam neraka ini akan keluar dari neraka.
karena mereka adalah ahlu tauhid. Sehingga yang membaca doa ini kan ahlu tauhid, orang-orang yang beriman. Ketika dia sholat dia baca doa ini. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa neraka jahanam yang makna jahanam di sini adalah an-nar, neraka, bukan jahanam yang bertuliskan jahanam itu. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam. Di akhirat nanti neraka an-nar, neraka jahanam yauma idzin, pada hari itu akan ditarik oleh malaikat yang mana tali atau rantai yang mengikat neraka itu dan ditarik sebanyak 70.000 rantai, 70.000 ikatan talinya. Dan setiap ma'akul lizimam sab'un alfa malak, dan setiap satu rantai yang mengikat neraka jahanam ini, kata Nabi, ditarik oleh 70.000 malaikat. Yajrunaha, dia menarik neraka jahanam untuk didatangkan. Bayangkan, neraka yang memiliki 70.000 rantai, dan setiap rantainya ditarik oleh malaikat sebanyak 70.000. Nah, bayangkan bagaimana besarnya, luasnya 70.000 malaikat. Satu malaikat saja cukup untuk mengangkat bumi kita. Bagaimana kalau 70.000, sebesar apa dan seluas apa itu neraka? Itu disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siksaan di dalam neraka ini, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami akan lemparkan mereka ke dalam neraka yang mana kulit-kulit mereka terbakar dan melepuh. Setelah itu Allah balikkan kembali seperti semula. Terus begitu. Ini salah satu kabar Allah, ya, berita di dalam Al-Quran bagaimana bentuk azab di dalam neraka. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa untuk minta perlindungan dari azab neraka. Yang kedua, wa min azabil qabri, dari azab kubur, azab di alam barzah. Di alam barzah itu ada 3 fitnah, Pak. Ada 3 perkara berat yang dihadapi oleh manusia di alam barzahnya. Yang pertama, dhammatul qabri. Ini yang akan dirasakan pertama kali manusia ketika dimasukkan ke dalam kubur. Ini fitnah pertama, dhammatul qabri, himpitan alam kubur.
Baru yang kedua, fitnatul qabri, fitnah, keburukan-keburukan atau ujian-ujian di alam kubur. Baru yang ketiga adalah pilihan antara dua hal, imma azabul qabri, azab kubur, atau naimul qabr, nikmat alam kubur. Ketiga itu akan dialami oleh manusia. Yang pertama, dhammatul qabr, himpitan alam kubur. Dan dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, inna lil qabri dhaqqah, sesungguhnya alam kubur, alam barzah itu akan ada himpitan. Lau kana ahadun najiyan minha lanaja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau seandainya ada orang yang terbebas dari himpitan alam kubur, niscaya akan selamat yang namanya Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat dari kalangan Ansar. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sahabat yang sangat mulia dari kalangan sahabat-sahabat Ansar, yang Nabi katakan ketika Sa'ad meninggal dunia, yataharrak arsyur rahman, arsy-Nya Allah itu bergetar karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Karena beliau sahabat yang mulia. Walaupun demikian, begitu mulianya sahabat Sa'ad bin Mu'adz, tetap mengalami yang namanya dhaqqah, ada himpitan di alam barzah. Fitnah pertama yang akan dirasakan. Ya, hari ini kan kita masih cerita-cerita, Pak, menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan menjadi keimanan buat kita. Dan itu masih dialami. Allahu a'lam bishawab. Siapa di antara kita yang duduk di majelis ini yang pertama akan mengalami Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah panjangkan umur usia kita dalam taat kepada Allah. Amin. Allah jaga kita dari dhaqqal qabr, dari himpitan alam kubur. Jadi ini fitnah pertama, dhammatul qabr, itu ada himpitan. Kemudian yang kedua adalah fitnatul qabr. Ini yang diajar oleh Nabi, min azabil qabr. Ini di antara fitnah. Fitnatul qabri, ujian alam kubur, di alam barzah, ujian cobaan yang akan dialami. Yang pertama adalah soal dari malaikat, pertanyaan dari malaikat. Dan teks-teks hadis yang menjelaskan adanya pertanyaan dari malaikat itu banyak hadis-hadisnya. Ada yang menyebutkan hanya 3 pertanyaan. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuk. Ada 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabbmu yang kita ibadahi? Terus, wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Itu dalam satu teks hadis cuma 3 yang ditanya. Dalam riwayat yang lain, wa ma qiblatuk, wa ma imamuk, wa man ikhwanuk. Ada tambahan-tambahan.
Tapi yang tiga ini ditanya, Man Rabbuk, siapa yang kita ibadahi? Terus, siapa nabimu? Dan apa agama? Kira-kira kalau ditanya nih Pak, hafal nggak jawabannya? Hafal. Cuma 3 pertanyaan. Ya, tapi kan ini terkait bukan hafal tidak hafal. Yang menjawab bukan lagi di lisan yang kita pakai hari ini. Yang menjawab amal kita. Bukan karena hafalan, bukan karena kecerdasan, kepintaran, atau buat catatan. Enggak. Amal kita yang menggerakkan kita untuk menjawab itu. Man Rabbuk, itu fitnah, ujian. Siapa yang kau ibadahi? Ya kalau dia pernah ibadah. Kalau dia tidak tahu siapa yang dia ibadahi, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ditanya siapa nabimu? La adri, kayaknya pernah saya dengar namanya. Dia bilang kayaknya pernah dengar namanya. Begitu jawabnya. Padahal kalau nyebut sekarang ditanya siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kan gampang kalau sekarang nyebut. Walaupun nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah, mudah nyebut Nabi Muhammad. Tapi kalau bukan orang yang beriman dengan iman yang benar, nanti dia mengatakan kayaknya saya pernah dengar namanya. Itu disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah tentang kehidupan alam barzakh. Pamadinu, dan apa agamamu? Ini fitnah yang kedua. Dan fitnah yang ketiga, fitnatul qabr, adalah ya azabu azab. Ya. Bagian dari fitnah di alam barzakh. Makanya kemudian Nabi mengajarkan kita doa, minta perlindungan wa min azabil qabri, dari azab kubur. Ya. Ini permohonan yang kedua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Al mahya, ujian kehidupan, wal mamat, dan ujian kematian. Yang namanya ujian, Pak, kalau ujian sekarang tuh ujiannya bentuk pertanyaan, ya siapkan jawabannya untuk menjawab ujian itu. Siapkan jawaban. Kalau ujian kehidupan, ada al-balaya, ada cobaan-cobaan, ujian dalam hidup, maka siapkan diri kita untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan. Nah, para ulama menjelaskan fitnah al-mahya, fitnah kehidupan ini ada dua. Secara garis besarnya ada dua. Pertama adalah nikmat. Pertama adalah ujian kebaikan. Ujian kebaikan disyukuri atau tidak. Yang kedua, ujian keburukan, sabar atau tidak. Wala nabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian, kata Allah. Ujian kebaikan, syukur atau tidak. Ujian keburukan, sabar atau tidak. Enggak lepas dari dua hal ini. Jadi jangan kita memandang bahwa
kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan ini bukan ujian, itu ujian. Ya. Berapa banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan hidup, kesulitan hidup, dia selamat. Selamat agamanya, selamat dunia akhiratnya. Tapi tidak sedikit orang yang diuji dengan nikmat kesenangan hidup, kemudian dia tidak terbebas, akhirnya celaka dunianya, celaka akhirat. Berarti ujian itu bukan hanya sesuatu hal yang dibenci oleh manusia, yang tidak disenangi oleh manusia. Bahkan perkara-perkara yang disenangi oleh manusia itu adalah ujian. Nah, minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah dari fitnah kehidupan, fitnah kebaikan, agar mampu bersyukur, tidak menjerumuskan kepada yang buruk. Fitnah kehidupan, ujian-ujian yang Allah berikan agar kita mampu bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ujian keburukan yang dibenci oleh manusia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, rasa takut, ya, kehilangan rasa aman. Ya, kalau kita hari ini dalam konteks melihat kita sebagai suatu bangsa, alhamdulillah kita diberikan rasa aman, tentram, damai. Ada ujian, rasa khawatir, rasa takut yang dialami oleh sebagian saudara kita sampai hari ini. Di mana, Pak? Di Palestina. Tidak bebas seperti kita. Ya Allah, sampai hari ini. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur diberikan salah satu nikmat adalah nikmat al-aman, iman ketenangan, kedamaian. Ujian. Tapi kalau kita bicara konteks ujian, ya, semakin berat ujian itu menunjukkan sebenarnya tinggi dan besar kualitas seseorang yang diberikan ujian itu. Ya, karena kita mungkin gak kuat kali diberikan ujian seperti itu. Ya. Karena Allah lihat kualitas keimanan, keteguhan saudara-saudara kita di sana. Allah pilih mereka sehingga sampai hari ini masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang kita baca itu ada gambarannya, ada contohnya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ini kan ujian kehidupan, Pak. Rasa takut. Kalau kita bebas bisa kemana-mana, masuk masjid, nggak ada yang halang-halangi, ya, nggak ada yang halang-halangi kita pakai senapan itu. Jangan masuk masjid, ada nggak? Nggak ada. Doakan insya Allah pertengahan November ini saya akan masuk Aqsa, insya Allah. Amin. Pertengahan November masuk Aqsa, insya Allah. Semoga segera keluar di sana. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada paket Aqsa, umrah paket Aqsa pertengahan November insyaallah. Kita ingin bertemu dengan saudara-saudara kita di sana. Kita datang untuk berdoa di sana. Bertemu dengan saudara-saudara kita di sana. Cuma sebagai muharrir, dalam hati kita sebagai muharrir. Muharrir itu gimana caranya di Aqsa bisa bebas? Ya, kalau cita-cita harapan itu yang besar.
Siapa kita ingin membebaskan Aqsa, tapi kan ada niatnya, ada niat, ada azam. Semoga Allah berikan ganjaran sesuai dengan niat kita. Teman saya baru pulang dari sana cerita, alhamdulillah insyaallah aman. Ya, walaupun hari ini kan sedang terjadi konflik, tapi insya Allah di Aqsa dijaga keamanannya. Walaupun yang jaga keamanan mereka juga. Ya. Dia dipeluk, teman saya cerita, dipeluk ada kakek-kakek, nangis meluk dia. Dia bilang, anta Indonesia, Ambalazi, kamu orang Indonesia atau Malaysia? Biasanya pertanyaan itu dua tuh, anta Malaysia atau Indonesia? Ada Indonesia ya Syekh. Dia bilang apa? Hada karamah lakum, ini kemuliaan buat kalian. Dia lihat teman saya ini, ya susah saya. Dia bilang, saya ini baru bisa masuk Aqsa usia di atas 60 tahun. Dari dulu udah saya pengen masuk Aqsa, sujud di sini, nggak bisa. Sekarang karena saya udah tua baru diizinkan masuk sholat di sini. Antum Indonesiun, kalian orang Asia, orang Indonesia masih muda gini bisa masuk ke masjid ini. Ini kemuliaan buat kalian. Dia bilang begitu. Usianya di atas 60 tahun baru bisa sujud di Masjid Aqsa. Padahal orang Palestina. Ya, ini teman saya cerita yang baru pulang itu. Ini kan ujian mereka. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf, rasa takut. Ya, mencong senjata kan. Dan bersyukur kita kepada Allah diberikan salah satu nikmat al-am. Wala nabluwannakum, kami akan uji kalian dalam kehidupan ini bi syai'in minal khawf, ujian kehidupan, rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Ini juga dirasakan oleh saudara di sana, ya. Rasa takut, rasa lapar. Al-ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, dan jiwa, itu juga dirasakan ujian yang berat di sana. Setiap hari ada yang gugur, ada yang syahid. Hari ini saudaranya meninggal, besok anaknya yang gugur syahid, besok ayahnya. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan. Wal mamat, fitnah kematian. Apa fitnah kematian? Tadi saya sebutkan fitnah kematian. Namun dijelaskan dalam syarah kitab ini, fitnah kematian itu semenjak dalam keadaan sakratul maut, itu udah fitnah mamat. Fitnah kematian dalam keadaan sakratul maut. Sakrat beratnya menghadapi detik-detik akan meninggal, sakarat. Jadi penantiannya, ini kapan akan meninggalnya itu. Nah, nunggunya itu disebutkan oleh ulama, menunggunya detik-detik itu yang berat banget. Adapun keluarnya, ditarik ruhnya. Detik itu ditarik ruhnya. Bagi orang beriman ya mudah. Kan ada hadis disebut oleh Nabi, ruh orang yang beriman, betul-betul orang beriman itu seperti menarik rambut di dalam tepung. Ada rambut dalam tepung ditarik, kira-kira sulit gak Pak? Atau mudah? Mudah keluar itu. Tapi ketika keadaan akan keluar ruh itu bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang kafir, ahli maksiat, seperti menarik sutra ya pada tumpukan duri. Gimana menariknya itu? Ditarik. Berat, sulit. Nah, fitnah kematian itu dari sakaratul maut. Sakarat menunggu detik-detik akan meninggal pun sebut dengan sakarat.
prosesnya itu, proses akan keluar rohnya itu. Kan malaikat datang dulu dalam sebuah hadis. Malaikat nggak langsung datang dulu dengan wajah yang sangat menyeramkan bagi ahli maksiat. Itu belum keluar ruh, malaikat datang. Gimana? Kita baru melihat aja udah takut kan? Orang yang kita khawatirkan, kita takuti, tiba-tiba muncul, belum ngomong, belum apa-apa, udah ketakutan, gelisah. Kan mulai dari kegelisahan itu disebut dengan sakarat. Ya. Menanti sesuatu. Kalau menanti yang menyenangkan senang. Tapi kalau menanti sesuatu hal yang mengerikan, kan semenjak menantinya itu kan prosesnya menakutkan. Malaikat datang dengan wajah yang sangat menyeramkan, sangat bengis, baru datang. Itu dah ketakutan. Itu dah masuk sakarat. Kemudian membentak ruh yang dalam jasad ini, yang buruk ini, membentak, takutan. Itu proses sakarat. Belum ditarik. Adapun orang beriman bukan yang keluar. Proses sakarat orang beriman, prosesnya menunggu detik kematian itu. Malaikat datang dengan wajah yang wajah yang baik, bukan menyeramkan, hanya nggak takut. Jadi ada fitnah kematian yang Nabi ajarkan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bicara tentang fitnah ini. Semua kita pasti akan mengalami, akan merasakan. Semoga Allah bebaskan kita, Allah ringankan kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian terakhir yang keempat diajarkan oleh Nabi untuk minta perlindungan kepada Allah, wa min syarri, ditambah oleh Nabi, wa min syarri artinya buruk. Ya. Fitnah udah nyebut syarri, fitnah lagi. Kalau tadi sebelumnya fitnati adzabil qabri, wa min fitnati al-mahyaya wal mamat. Yang keempat ditambah oleh Nabi, wa min syarri, karena fitnah dajjal ini sangat berat. Ya. Pengaruhnya luar biasa. Tidak ada satu orang yang bertemu dengan dajjal kecuali imannya akan goyah. Ya. Dajjal yang asli, jangankan dajjal yang asli, Pak. Baru dajalan aja udah banyak yang goyah imannya. Dajjal nanti mana? Ya mungkin pernah saya sampaikan di sini. Dia datang kepada seorang laki-laki. Bapakmu mana? Bapak saya sudah mati. Di mana makamnya? Ditunjukin. Mau saya hidupkan bapak kamu. Saya ini Tuhan, kata Dajjal. Saya bisa hidupkan bapakmu. Kemudian dia hidupkan. Biiznillah, ujian. Bayangkan, kira-kira goyah gak iman orang itu? Bisa ngidupin orang mati. Sekarang baru ngobatin dikit aja udah goyah iman gitu. Ada orang yang bisa gini-gini, kita lupa dengan akidah kita. Dajjal datang ke suatu negeri yang diuji oleh Allah dengan kemarau panjang, dengan kemiskinan. Datang Dajjal, nyampe di negeri itu tiba-tiba jadi makmur. Dia pegang batu, bisa jadi emas. Kamu mau emas? Nih, mau berapa kilo? Dia pegang batu, rubah jadi emas, dikasih berapa kilo. Dia pegang pohon yang udah mati, hidup. Sawah-sawah yang kering kerontang mati. Dia datang, dia injak, subur semua. Dia bilang, saya ini Tuhan. Kira-kira gimana tuh saat itu? Sujud. Makanya Nabi katakan min syarri,
pengaruhnya luar biasa. Saya mau tanya, Nabi ajarkan doa ini sudah berapa lama kita baca sekarang? 1400 tahun yang lalu. Padahal Dajjal itu kan mati di akhir zaman. Dibaca nggak doa ini oleh para sahabat dalam tasyahudnya? Dibaca. Kan secara logika nggak akan ketemu itu sahabat dengan Dajjal. Kita pun insya Allah semoga nggak ketemu. Ya, karena dari tanda-tanda akan munculnya Dajjal, nanti munculnya itu belum. Dan kita nggak ketemu, insya Allah. Tapi baca nggak doa ini? Baca, walaupun kita nggak ketemu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka tahu informasi tentang nanti di akhir zaman itu ada seorang nabi bernama Muhammad, dan di akhir kehidupan umat Nabi Muhammad itu akan ada makhluk yang disebut dengan Dajjal. Karena begitu kuat pengaruhnya, para nabi-nabi itu meminta perlindungan kepada Allah. Karena kuat pengaruhnya. Sampai diajarkanlah Nabi 1400 tahun yang lalu agar tidak terkena fitnah Dajjal. Para ulama ini menunjukkan apa yang terjadi atas pengaruh dari fitnah Dajjal itu luar biasa. Maka minta perlindungan kepada Allah. Lalu manfaatnya doa ini buat kita apa? Disebutkan dalam syarahnya adalah, ya, kita tidak bertemu dengan Dajjal yang dimaksud dalam Al-Masih Dajjal ini, tapi pengaruh-pengaruh daripada keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Dajjal, oleh pengikut-pengikutnya, agar kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dajjal junior hari ini yang sudah bermunculan itu mungkin tidak menghidupkan orang mati. Ya. Tapi ada pengaruh-pengaruh yang kuat dari mereka agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pesan dalam hadis ini jemaah, pertama, hafalkan doanya. Kalau kajian-kajian sebelumnya juga pernah saya sampaikan, ada beberapa doa tentang penyakit itu coba dihafalkan. Doa minta kesembuhan dihafalkan. Nah, salah satu yang penting untuk kita baca ya ini, dan hafalkan, baca ketika tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Terus wa min azabil qabri. Yang ketiga, wa fitnatil mahyaya wal mamati. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Hafalkan insyaallah. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini ya, dapat bermanfaat. Kita bisa hafalkan doanya dan kita tahu di mana waktu yang tepat untuk kita membaca doa ini. Apakah boleh kita baca di luar sholat, di luar tasyahud? Boleh, karena doa bersifat umum. Ya, namun waktu yang paling tepat untuk kita membaca doa ini adalah idza tasyahhada ahadukum, apabila dalam keadaan tasyahud, yaitu salat. Al-aula fil mafruḍah, terutama dalam salat-salat wajib. Ya. Saya jadi makmum, belum sempat baca, tapi imamnya sudah salam. Kadang-kadang imam cepat banget salatnya. Ya, Sabar Allah berdoa kepada Nabi Jahannam dan Nabi Al-Qabri. Belum selesai, imamnya dah salam. Bagaimana? Ya, ittiba, ikuti imam. Kalau seandainya kita baru mau Allah ini, imamnya sudah salam duluan. Nah, kalau jedahnya antara kita mau salam dengan imam yang sudah salam terlalu lama, nggak usah baca.
Nanti semoga di sholat berikutnya ketika imamnya tidak terlalu cepat, ya, dia berikan jeda waktu dan juga baca sehingga makmum juga baca, gitu. Atau kita baca. Kalau kita luput di sholat wajib ketika berjamaah bersama imam karena tidak sempat baca, karena mengikuti gerakan imamnya sudah salam. Kalau kita mau baca kelamaan itu, maka ikuti imam, salam saja, assalamualaikum. Nanti bacanya ketika salat sunnah, begitu. Allahu a'lam bissawab. Silakan jemaah kalau ada yang ingin disampaikan, ingin bertanya terkait tema pagi hari ini atau mungkin di luar tema, kita persilakan. Sudah masuk waktu syarah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Samaan dengan ya. 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 Itu apa maknanya? Raja Firna dengan orang Indonesia. Ya. Ya. Al-Masih. Di sini dalam tafsir min syarri fitnati al-Masih ad-Dajjal ada beberapa penjelasan para ulama, ya. Kata al-Masih ini dari kata al-mashu. Alif lam mim sin ha di sini al-Masih, ya. Akar katanya al-mashu. Al-maswatinya mengusap. Sebagaimana dalam wudu, ya kan? Ada mashu, mengusap, mashur ra's, mengusap. Nah, kata al-masih ini akarnya adalah al-mashu, mengusap, sehingga para ulama mengatakan al-masih yang mengusap. Saya baca salah satu maknanya adalah kenapa disebut al-masih, karena tadi kita sebutkan Dajjal itu mana? Dia temuin barang yang udah mati, cukup dia usap hidup lagi. Ya. Dia megang sesuatu berubah. Makanya di salah satu disebut dia gelarnya al-masih. Ya, mengusap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna al-masih itu adalah yang tidak sempurna. Tidak sempurna penglihatannya. Kalau kita berapa, Pak? Allah anugerahkan penglihatan 2. Nah, dari dia al-masih yang enggak sempurna cuma 1. Ya, cuma 1. Sehingga para ulama mengatakan al-masih ini salah satu maknanya tadi, ya. Satu adalah karena dia asal katanya al-masih, sehingga apapun yang dipegang dan diusap itu langsung berubah. Itulah salah satu bukan keistimewaannya, fitnahnya Dajjal. Dan yang kedua adalah yang tidak sempurna penglihatannya, ya, tidak sempurna penglihatannya. Kalau kita diberikan 2, dia cuma 1. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan bukan Nabi Isa juga al-masih, ya. Kenapa Nabi Isa disebut al-masih? Salah satu tadi ada kaitannya dengan al-masih. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan orang mati. Cukup dia mengusap, maka yang mati menjadi hidup biiznillah. Orang yang sakit udah sana sini, ya, satu ujung timur ujung barat mencari obatnya gak ketemu, diusap oleh Nabi Isa, sembuh biiznillah. Ya, itu salah satu makna. Dajjal itu masih hanya dia mengusap hidup. Nabi Isa dengan dia memegang dan mengusap
hidup yang sudah mati dan izin Allah, yang sakit bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu makna al-masih itu adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan bagi Nabi Isa, dia adalah Isa al-Masih, dia yang mulia. Lawan makna daripada al-Qudus, yang mulia. Begitu ya. Jadi kenapa Dajjal disebut al-Masih? Isa disebut al-Masih. Nah, Isa al-Masih dia mengusap sebagai mukjizat atas izin Allah. Kalau Dajjal dia al-Masih, dia mengusap mati jadi hidup, itu adalah karena fitnah, karena sihirnya. Makanya nanti kalau kita bahas apa perbedaan antara sihir dengan mukjizat. Ya, kalau mukjizat adalah pemberian Allah atas izin Allah untuk para nabi, sedangkan sihir adalah yang mirip-mirip dengan mukjizat, tapi ini adalah fitnah. Atas izin Allah terjadi, tapi pelakunya dan memberikan kekuatan adalah dari setan. Gitu. Ya, dapat dipahami ya? Allahu a'lam bishawab. Ya. 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 Terdapat di sebuah pulau. Ya. Ya. Baik, ini temanya panjang insya Allah ya, pertanyaan tentang Dajjal, kemudian kemunculan Dajjal, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang lebih panjang ya. Allah, sehingga referensinya harus kuat Pak. Ya, saya punya buku ada dua, satu Huru Hara Akhir Zaman, kemudian ada buku Al-Margeddon. Itu saya punya dua, itu dibahas tuntas di situ. Ya, walaupun di antara dua buku ini ada perbedaan-perbedaan gitu ya, tapi perbedaan itu bersifat tanam, bisa dikompromikan gitu ya. Jadi kayaknya pertanyaannya tuh jawabannya panjang Pak. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, ada lagi? Cukup, kita duduk dan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.